Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Mikel Masyuri, dalam Berita 10. Sebanyak 7 dari 8 orang pelaku penganiayaan yang diduga kelompok geng motor dibekuk Polresta Pekanbaru dan Polsek jajaran di wilayah hukum Polsek Tampan, Rabu 15 Juni 2022. Ketujuh orang tersebut berinisial DOP, AO, PR, RSM, RM, P, dan DYS yang masih di bawah umur. Mereka melakukan penganiayaan terhadap 3 orang remaja berinisial HG, S, dan Z di flyover SKA, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru, Rabu 1 Juni 2022 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Akibatnya, korban berinisial S mengalami buta permanen, sedangkan 2 korban lainnya mengalami luka ringan. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Priyabudi mengungkapkan kronologi kejadian menganiaya di flyover SKA tersebut. Sekelompok pemotor yang terdiri dari 8 orang datang dari arah Nangka Ujung melintas di bawah flyover. Ketiga pelaku diduga meneriaki kelompok pemotor ini dari atas jembatan. Tidak terima diteriaki, kelompok diduga geng motor mendatangi korban dengan melawan arus, lakukan penganiayaan ketiga korban. 8 orang diduga geng motor ini menggunakan double stick dan kling yang telah disiapkan para pelaku untuk menganiaya korban. Akibatnya, korban inisial S mengalami kebutaan permanen, sedangkan kedua rekannya mengalami luka ringan. Pada Sabtu 4 Juni 2022, sekira jam 16.33 waktu Indonesia Barat, korban yang didampingi Ormas Sumsel mendatangi Polsek Tampan untuk membuat laporan atas dugaan penganiayaan. Selanjutnya, Polsek Tampan berkoordinasi dengan Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap ketujuh pelaku penganiayaan yang diduga kelompok geng motor. Ketujuh pelaku penganiayaan diamankan di tempat berbeda dari hasil penyelidikan. Namun, 1 orang masih DPO yang merupakan otak pelaku. Para pelaku digiring ke Mapolresta Pekanbaru bersama barang bukti berupa 3 unit sepeda motor, double stick besi, serta kling besi. Selanjutnya, mereka akan menjalani proses hukum. Kombes Priyabudi menjelaskan, kelompok diduga geng motor ini berkaitan dengan penganiayaan pelajar yang terjadi di Jalan Tuan Kutambusai, depan toko emas Nirwana beberapa waktu lalu. 7 pelaku yang berhasil kita amankan dari 8 pelaku yang melakukan aksi ini. 1 masih DPO. Untuk korbannya teman-teman, ada 3 orang ini, ya. 3 orang. Yang pertama inisial HG ini umur 21 tahun. Ini ya luka lah, lebam-lebam. Yang parah ini adalah inisial S, ini umur 26 tahun. Ini mengalami buta permanen satu matanya. Ini yang parah ini. Kemudian inisial Z, nah ini juga luka-luka. Kronologisnya rekan-rekan, jadi gerombolan pemotor ini berawal dari Jalan Nangka, gitu ya. Dari Jalan Nangka, dari arah Livingwood menuju SKA. Setibanya di bawah flyover, gitu ya, para pelaku ini merasa diteriakin dari atas jembatan, gitu ya Pak Kasad ya. Nah, kemudian mereka langsung membelok kanan, ya, langsung naik ke flyover melawan arus. Nah, jadi kan flyover SKA itu kan 2 itu ya, di atas jembatan 2. Ini kita menuju ke arah Panam, sebelah sini kita menuju arah Jalan Riau. Nah, sekarang mereka ini menggunakan jalur yang mengarah ke Jalan Riau, dari bawah mereka melawan arus. Karena 3 orang korban ini berada di situ, ya. Tanpa tanya-tanya lagi, langsung mereka melakukan aksi pengeroyokan. Ya, ini berdasarkan analisis kami, ini bukan pemain pemotor-pemotor mau jalan-jalan ya, pandai. Nah, mereka sudah mempersiapkan diri nampaknya itu ya. Karena berhasil ditemukan double stick yang mereka bawa, kemudian stick softball, dan apa namanya nih? Yang dari besi itu loh, yang untuk tinju dari besi itu. Nah, itu apa nama istilahnya dia? Kling gitu ya. Jadi yang untuk kling ya, untuk tinju, teman-teman. Nah, jadi itu ya. Jadi kami berhasil mengungkap ya 7 dari 8 pelaku, 2 diantaranya pelaku dewasa, 4 pelaku anak-anak. Untuk dewasa akan kami di atas flyover, ternyata
mereka juga yang melakukan penganiayaan terhadap orang yang berselisih, jatuh waktu itu habis dikeroyok lagi itu. Nah, ini ada kaitan dengan mereka. Jadi malam yang sama dia berselang berapa hari? 3 hari. Setelah melakukan kegiatan yang di atas flyover, 3 hari berikutnya mereka juga melakukan aksi yang terekam oleh CCTV yang viral di medsos seperti itu. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TVOCU. Dari Riau menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TVOCU sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit, TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melihat secara langsung wilayah teritorial satuan di bawahnya, dan Rem 031 Wirabima Brigjen TNI Perlindungan Huta Gulung melakukan kunjungan kerja ke Kodim 0314 Indragiri Hilir, Rabu 15 Juni 2022. Kunjungan kerja ke wilayah teritorial Kodim 031 Inhil untuk melihat secara langsung wilayah teritorial satuan di bawahnya dan Rem 031 Wirabima Brigjen TNI Perlindungan Huta Gulung pada kunjungan kerjanya ke Kodim 0314 Inhil, dan Rem bersama istri didampingi Kasiter dan Kasih Intel Korem 031 Wirabima. Kunjungan kerja ke Mahkodim 0314 Inhil dan Rem beserta rombongan disambut langsung oleh Dandim 0314 Inhil, menerima penghormatan dari Regu Jaga Kesatriaan Kodim 0314 Inhil dan dilanjutkan penanaman pohon di halaman Kodim 0314 Inhil. Dan Rem 031 Wirabima Brigjen TNI Perlindungan Huta Gulung mengatakan sejak awal penjabat sebagai Danrem 031 WB dirinya sudah berencana untuk mengunjungi Kodim 0314 Inhil, yang juga merupakan salah satu kodim jajarannya yang paling jauh. Selain itu, bagi seluruh prajurit jajaran Korem 031 Wirabima agar meminimalisir pelanggaran, hindari pelanggaran sekecil mungkin. Lebih lanjut, dikatakan Danrem 031 WB tetap jaga solidaritas yang baik, tingkatkan iman dan takwa, serta harus lebih bijak dan bermedia sosial. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, serta jalin selalu komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi lainnya. Hari ini berkesempatan untuk melakukan kunjungan kerja saya ke Kodim Inhil. Rencana kunjungan ini sebenarnya sudah cukup lama, namun dengan kesibukan dan rem baru bisa dilaksanakan hari ini. Adapun tujuannya tentu saja yang pertama saya ingin memberikan arahan kepada prajurit saya dan kepada Ibu Persitnya terkait dengan perkembangan situasi, kemudian terkait beberapa hal yang perlu dihindari seperti pelanggaran hukum dan tata tertib. Yang ketiga tentunya untuk meningkatkan motivasi agar dalam bertugas menjadi lebih baik. Dan terakhir tentunya memberikan pesan-pesan agar selalu menjaga kekompakan, kerjasama, kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Inhil khususnya ini. Dari Indragiri Hilir, Superto, Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali dapat kabar berita yang menggembirakan. Riau Raya TV sudah mengudara. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan ini kreativitas ini memang sangat menjanjikan dan juga memberikan informasi-informasi yang perlu bagi kita semua. Dan sekaligus tentu sebagai hiburan ya Pak. Terima kasih. Selamat dan sukses.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau Raya TV. Oke. Sempena hari ulang tahun Kodam 1 Bukit Barisan ke-72, Kodim 0303 Bengkalis menggelar kegiatan bakti sosial atau baksos dan donor darah pada Rabu 15 Juni 2022. Dalam rangka hari ulang tahun Kodam 1 Bukit Barisan ke-72 tahun 2022, seluruh jajaran di bawah Kodam 1 BB khususnya Kodim 0303 Bengkalis melaksanakan kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah tersebut dipimpin Kepala Staf Kodim Mayor Arhanus Sudiono Rabu 15 Juni 2022. Selain personil Kodim dan Persit, donor darah tersebut juga diikuti instansi lainnya, diantaranya Polri, FKPPI, dan organisasi pemuda serta masyarakat. Mayor Arhanus Sudiono mengungkapkan permohonan maaf dari Dandim yang tidak dapat memimpin kegiatan donor darah tersebut karena sedang melaksanakan tugas di luar kota. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Polri, Satpol PP Bengkalis, semua personil dan keluarga TNI, tokoh masyarakat, semua OKP dan Ormas yang telah hadir dengan membantu mensukseskan kegiatan HUT ke-72 Kodam IBB tersebut. Acara kegiatan donor darah ini dilaksanakan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-72 Kodam 1 Bukit Barisan yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri. Untuk kodim kita yang kita ikutkan baik dari Persit maupun dari anggota militernya kurang lebih sekitar 70 orang. Harapannya ini nanti bisa mendapatkan stok darah yang banyak dan akan kita berikan kepada PMI untuk pengelolaannya. Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Polri, dari Satpol PP, dari keluarga besar TNI, FKPP, BBM, serta organisasi lainnya yang telah ikut berpartisipasi dalam rangka kegiatan donor darah merayakan peringatan ke-72 Kodam 1 Bukit Barisan. Kasdi Mayor juga berharap kegiatan ini dapat mengumpulkan darah dan selanjutnya diserahkan ke PMI untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan darah bagi semua masyarakat yang nantinya membutuhkan, serta menjadi berkah dan amal jariah kita semua. Tim Riau Raya TV melaporkan. Hai musikers, balik lagi nih sama saya Aisyah Masana di program Musik Kita. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Musik Kita setiap hari segera hanya di Riau Raya TV. Kedapatan menjual barang haram, narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, sepasang suami istri diringkus Polresta Pekanbaru. Keduanya diringkus usai polisi mendapatkan informasi dari masyarakat sering transaksi narkoba di rumah pelaku di Jalan Karya 1 Bukit Raya, Pekanbaru.